two. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Lagi sama gue Yola. Di sebelah gue udah ada MG ZS HEV nih Sobat Setir. Ini adalah varian terbarunya dari MG Indonesia Sobat Setir, yang biasanya kalau kalian tahu itu adalah MG ZS EV ya. Nah sekarang dia udah ada varian HEV-nya Sobat Setir atau hybrid. Nah dari kalau kita lihat dari segi desainnya juga berubah total ya Sobat Setir. So daripada lama-lama lagi langsung aja kita bahas yuk mobilnya. Let's go! Kita sekarang bahas dulu dari desain eksterior depannya nih Sobat Setir. Kalau kita lihat di sini untuk overallnya itu dia berubah total ya desainnya daripada MG ZS EV-nya Sobat Setir. Nah kalau MG ZS EV itu lebih mengusung konsep bulat-bulat. Nah kalau kali ini MG ZS yang HEV ini dia itu lebih mengusung konsep tajam-tajam, agresif, futuristik kayak gini nih Sobat Setir. Kalau kita lihat dari kap mesin atas ini juga udah ada dua garis tajam kayak gini ya dari ujung sana sampai ke bodi depannya di sini Sobat Setir, dan ada lekukannya juga untuk aerodinamis yang lebih baik lagi dari mobil ini nih. Nah kalau kita bergeser lagi ke bagian bawahnya, di sini juga ada grillnya yang cukup agresif ya Sobat Setir. Untuk desainnya tentunya di sini juga grillnya itu bolong-bolong kayak gini ya untuk pendinginan yang maksimal daripada mesin dan motor listriknya di dalam sini Sobat Setir. Nah kalau kita lihat untuk bagian lampunya di sini ya, di sini juga udah full LED, jadi udah terang banget. Desainnya juga sharp kayak gini Sobat Setir. Jadi mempertegas dari desain mobil ini sendiri ya. Kalau dia itu lebih pengen ke futuristik, lebih agresif lagi Sobat Setir konsepnya di sini. Dan kalau kita lihat di sini juga ada untuk pendinginan bagian brakingnya Sobat Setir, dan di sini juga ada bumper bagian bawahnya yang lubang-lubang juga karena fungsinya sama ya untuk pendinginan yang maksimal daripada mesin yang di dalamnya sendiri Sobat Setir. Gitu. Sekarang kita beralih ke bagian samping yuk. Let's go. Nah sekarang kita di bagian sampingnya nih Sobat Setir dari MG ZS EV ini. Pertama-tama kita lihat dulu dari bagian rodanya di sini ya Sobat Setir. Di sini dia velgnya juga cukup agresif, senada sama konsep mobilnya ya. Dan juga di sini two-tone Sobat Setir, ada silver glossy kayak gini dan black glossy kayak gini ya Sobat Setir. Terlihat juga ada sentuhan-sentuhan mewahnya juga nih dari mobil ini nih. Dan di sini dia menggunakan ban di 215 50 ring 18 Sobat Setir. Nah kalau kita beranjak ke bagian belakangnya, tentunya di sini ada spion seperti biasa. Dan di sini diberikan sedikit efek-efek two-tone ya Sobat Setir, tapi sebenarnya dia nggak two-tone juga karena di sini cuma ada frame-nya doang, ada hitam doff kayak gini Sobat Setir. Ini mengelilingi dari frame depan sampai ke belakangnya juga nih Sobat Setir. Dan juga di bagian bawahnya di sini kalau kita lihat juga senada sama frame jendelanya. Di sini ada claddingan hitam kayak gini dan dicampur dengan warna silver kayak gini Sobat Setir. Nice banget ya, mempercantik dari desainnya sendiri nih Sobat Setir. So kita lihat ke bagian belakangnya lagi yuk, let's go. Nah sekarang kita di bagian belakang dari MG ZS HEV ini Sobat Setir. Kalau kita lihat overallnya itu dia memang tajam-tajam banget ya. Di sini ada sudut tajamnya juga Sobat Setir, dia sampai melekuk sampai ke bawah sini tempat platnya. Dan sampai sini juga ada lekukan-lekukan tajamnya sendiri nih Sobat Setir. Di atas sini nggak ada shark fin antena ya tapi Sobat Setir, tapi ada roof railnya yang membuat dia jadi semi-semi crossover gitu. Dan kalau kita lihat di sini ada logo MG juga yang cukup besar. Di sini ada lampunya juga Sobat Setir. Dia juga desainnya itu dari samping menyambung sampai ke samping bagian belakangnya sendiri ya Sobat Setir. Jadi futuristik banget nih untuk desainnya. Gak lupa di sini ada badge-nya ZS Hybrid Plus karena dia udah hybrid tentunya. Dan kalau kita ke bagian bawah juga di sini masih senada sama yang sampingnya Sobat Setir, masih ada aksen hitam doff kayak gini nih Sobat Setir, dan tentunya beberapa sensor parking juga di belakangnya. Gitu. So kita lihat ke bagian dapur pacunya yuk. Let's go. Sekarang kita beralih ke bagian dapur pacunya Sobat Setir. Pas kita buka kap mesin kita langsung disambut dengan tulisan hybrid ya yang cukup besar di bagian mesinnya di sini ya. Dan juga dia itu menggunakan teknologi hybrid plus nih Sobat Setir, yang menggunakan mesin di 1500 cc yang menghasilkan tenaga di 136 PS dan torsinya ada di 250 Nm nih Sobat Setir. Dan juga untuk kapasitas baterainya ada di 1,83 kWh nih. Seharusnya udah cukup ya kalau kita pakai di dalam perkotaan nih Sobat Setir gitu. Harusnya juga udah cukup memaksimalkan efisiensi dari bahan bakar dari mobil ini juga nih Sobat Setir gitu. Oke, sekarang kita lagi nyobain row keduanya dari si MG ZS HEV ini Sobat Setir.
Nah kalau gue bahas dari posisi duduknya dulu, menurut gue cukup nyaman ya, meskipun dia udah nggak bisa di-recline lagi, jadi segini aja. Karena di sini untuk legroomnya juga lumayan luas, gue dapet sekitar 10 jari, dan headroomnya juga lebih dari 10 jari nih Sobat Setir. Jadi masih dapat di atas lagi kayak gini nih. Untuk tinggi gue yang di 157 cm Sobat Setir. Posisi duduknya juga meskipun nggak bisa di-recline tapi cukup rebah, oke, tetap nyaman nih Sobat Setir. Seatsnya juga joknya lumayan empuk kayak gini, dia juga dipadukan dengan materialnya ada sedikit sweat di sini ya, dan sisanya itu dia leather Sobat Setir. Dan juga di sini ada stitching yang membentuk diamond kayak gini nih, jadi mempercantik dari desainnya sendiri juga nih Sobat Setir. Dan nggak lupa juga karena di sini ada panoramic sunroof yang cukup besar ya dari depan hingga ke bagian belakang sini Sobat Setir. Jadi itu memberikan efek yang lebih spacious juga nih untuk di row keduanya sendiri nih. Nah kalau kita lihat di sini juga seperti biasa ada pocket untuk kita taruh-taruh barang, dan di tengah sini juga ada AC nih Sobat Setir untuk kita atur arah semburnya ya. Dan juga ada colokan USB di sini seperti biasa. Gitu Sobat Setir. Jadi menurut gue udah convenience banget sih untuk row keduanya, semuanya kepake, minimalis dan nggak macem-macem Sobat Setir. Sekarang kita cobain row pertamanya yuk, let's go. Oke, sekarang udah di row pertamanya dari MG ZS SGV ini Sobat Setir. Overall desainnya di dalamnya itu sebenarnya nggak yang terlalu tajam-tajam juga ya, karena masih ada bulat-bulatnya di sini Sobat Setir. Kalau kalian lihat ada lekukan-lekukan dari kisi-kisi AC-nya sendiri nih, dari ujung sana bagian passenger sampai ke bagian drivernya di sendiri Sobat Setir. Di sini juga ada soft touch-nya ya Sobat Setir untuk di dashboard-nya, dan sini ada sedikit storage kecil untuk penyimpanan gitu Sobat Setir. Nah kalau kita lihat di sini juga ada head unit yang bentuknya itu panjang banget ya. Jadi di sini ukurannya itu di 12,3 inch, juga udah lengkap banget pengaturannya Sobat Setir. Udah bisa Apple CarPlay tentunya dan Android Auto nih. Jadi semua pengaturan kita bisa atur di dalam sini nih Sobat Setir, baik dari vehicle-nya sendiri juga bisa diatur di dalam sini Sobat Setir. Jadi udah lengkap ya, bisa kalian atur di sini. Gak lupa juga masih diberikan tombol fisik untuk shortcut-nya. Di sini ada untuk pengaturan AC-nya, arah semburnya, dan ada untuk pengaturan volume sendiri nih Sobat Setir. Nah kalau kita turun lagi ke bawah, di sini seperti ada storage lagi ya untuk kita taruh-taruh handphone juga. Dan tentunya di sini itu ada transmisinya. Cuman transmisinya unik banget di bentuknya Sobat Setir. Bentuknya juga tajam kayak gini dan memanjang ya. Jadi kita pegangnya juga lebih yakin gitu. Jadi sih gede banget. Dan kalau kita mundur lagi ke bawah, di sini ada tombol start stop-nya juga gede banget Sobat Setir. Warna hijau tentunya di sini. Dan di sini ada parking brake-nya dan ada driving mode-nya sendiri Sobat Setir. Kalau kita bergeser lagi ke bagian bawah, sini ada 2 cup holder, dan seperti biasa ada storage-nya juga di bagian konsol tengahnya untuk taruh-taruh barang Sobat Setir. Nah kalau kita beralih ke bagian driver, di sini tuh setirnya tuh 3 spoke kayak gini ya Sobat Setir. Di tengah sini ada logo MG, dan tentunya seperti biasa ada steering switch-nya sendiri nih. Dan untuk pengaturan ADAS-nya juga ada di steering switch yang ada di sebelah kiri Sobat Setir. Nah kalau kita lihat setirnya juga di sini, dia pengaturannya juga udah fleksibel ya Sobat Setir. Udah bisa tilt dan teleskopik kayak gini nih Sobat Setir. Jadi udah bisa kita atur-atur sendiri deh sesuai dengan posisi duduk ternyaman kalian Sobat Setir. Sini juga layar instrumen clusternya juga gede banget, dan tentunya ada full digital ya. Gitu Sobat Setir. Nah untuk bagian posisi duduknya di sini pengaturannya untuk bagian driver tuh sudah elektrik semua ya. Dia udah fleksibel juga, bisa maju mundur, naik turun, recline angle-nya juga bisa diatur nih Sobat Setir. Jadi pokoknya udah convenience banget lah mobilnya. Gak banyak macam-macam, gak muluk-muluk Sobat Setir, simple aja tapi semuanya berfungsi dengan baik di dalam mobil ini. Mantap. Oke Sobat Setir, segitu dulu review gue tentang MG ZS HEV ini nih Sobat Setir. Gimana nih menurut kalian? Sekarang MG ZS udah ada yang varian hybridnya nih Sobat Setir. Dan tentunya menurut gue sih desainnya jauh lebih cakep ya Sobat Setir yang ini, karena lebih tajam-tajam gitu. Karena yang lama kan lebih bulat-bulat ya. Sekarang tampil lebih futuristik, lebih modern juga nih Sobat Setir. Dan untuk harganya pastinya akan ada announcement-nya nanti di Gias 2026 harusnya Sobat Setir. Dan kalau memang sudah ada, kami akan langsung update di kolom deskripsi nih untuk harganya ini Sobat Setir. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @sirkana_official. Dan buat kalian yang lagi nyari mobil bekas harga cerdas dan berita otomotif lainnya, langsung aja kunjungin website kami di www.sirkana.co.id. Oke, gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. 1, 2, 3, 6 horsepower.